Halo anak-anak kelas 2, bertemu lagi dalam video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini, Bu mau menyampaikan materi tentang Kain dan Habel. Oke. Nah ini ada sebuah gambar yang menggambarkan anak memberi dengan ikhlas ya, karena dia memberinya dengan sikap yang gembira, dengan tulus. Dibandingkan ini ada seorang anak memberi dengan mengeluh karena dia merasa uang jajannya berkurang. Nah, ini ada gambaran sikap yang ikhlas karena memberi dengan sukacita, tapi ini memberinya dengan mengeluh berarti dia tidak ikhlas ketika memasukkan uang kolektor. Nah, ini ada cerita gitu ya, persembahan untuk Tuhan. Sebelum misa sekolah dimulai, ada petugas yang mengedarkan kantong kolektor di kelas. Anak-anak memasukkan uang ke dalam kantong kolektor untuk dipersembahkan kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Ada anak yang memberi dengan ikhlas dan gembira, tetapi ada juga yang memberi sambil mengeluh. Nah, ini tadi yang seperti digambar. Karena dia memberinya sambil mengeluh, maka dia memberinya tidak ikhlas. Kalau kalian ikhlas ya. Nah, ini ada bahan persembahan dalam Ekaristi juga. Oke, bahan persembahan dalam Ekaristi contohnya uang kolektor. Apalagi meja belajar termasuk? Oh bukan. Lilin bernyala? Ya. Rangkaian bunga hidup bahan persembahan. Tas buku bukan bahan persembahan. Pakaian olahraga bukan bahan persembahan. Hosti bahan persembahan. Buah-buahan segar bahan persembahan. Mainan anak bukan bahan persembahan. Anggur misa bahan persembahan. Oh iya habis. Nah, jadi ini tadi bahan-bahan persembahan dalam Ekaristi. Jadi ada uang kolektor, lilin bernyala, rangkaian bunga hidup, hosti, buah-buah segar, ada juga anggur misa. Nah, sekarang kita akan masuk pada cerita Kain dan Habel. Oke. Kain dan Habel adalah seorang anak laki-laki dari Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa punya dua orang anak laki-laki, Kain dan Habel. Kain bekerja sebagai seorang petani, sedangkan Habel bekerja sebagai seorang pengembala. Pada suatu hari, mereka diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan yang mereka miliki. Kain mempersembahkan hasil panenannya dan juga Habel mempersembahkan hasil ternaknya. Kain mempersembahkan buah-buahan dan sayur. Habel mempersembahkan seekor anak domba. Tapi yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan siapa? Persembahan si Habel. Mengapa yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan Habel? Karena Tuhan melihat Habel memberinya dengan sikap yang tulus, dengan sikap yang ikhlas dibandingkan sikapnya Kain tadi. Kain mungkin buahnya kurang segar gitu ya ketika dia memberikan persembahan untuk Tuhan. Maka yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan si Habel. Karena Habel memberi dengan sikap hormat, tulus, dan ikhlas. Karena Habel yang diterima persembahannya, maka Kain merasa iri, sehingga Kain pun punya niat yang jahat untuk Habel, yaitu ingin membunuh Habel adiknya. Habel dilempar batu kepalanya sampai Habel ini meninggal ya, karena dibunuh oleh Kain ini. Hingga akhirnya Habel dicari oleh Tuhan dan Tuhan menanyakannya kepada Kain. Kain, di manakah adikmu Habel? Gitu ya. Kain menjawab, dia berbohong juga. Dia mengatakan bahwa Tuhan, saya tidak melihat di mana Habel berada. Apakah saya harus selalu bersama Habel setiap waktu? Gitu. Tapi Tuhan tahu kalau si Kain itu sebenarnya berbohong. Dia sudah membunuh adiknya. Maka Tuhan pun memberikan hukuman kepada si Kain, bahwa Kain akan menderita seumur hidupnya selama hidupnya karena perbuatan jahatnya tadi kepada adiknya. Dia dihukum oleh Tuhan akan berjuang seumur hidupnya agar bisa bertahan hidup, akan menjadi seorang pengembala. Nah, yang tidak punya tempat tinggal, jadi harus berusaha, berjuang keras agar dia bisa hidup. Oke, itu ya. Jadi tadi pekerjaannya Habel adalah seorang penggembala domba. Pekerjaan Kain adalah
petani, ya. Yang dipersembahkan Habel kepada Tuhan adalah seekor anak domba, dan yang dipersembahkan Kain kepada Tuhan adalah hasil panenan. Nah, yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan Habel. Karena apa? Habel memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Habel memberi dengan senang hati dan dengan sikap hormat. Sehingga apa? Kita harus juga meniru sikap Habel bila memberi persembahan kepada Tuhan. Nah, dengan hormat, tidak perlu dipamer-pamerkan gitu ya ketika memberi persembahan untuk Tuhan ataupun ketika membantu sesama. Tuhan melarang kita iri hati seperti Kain yang iri hati terhadap Habel. Nah, karena sikapnya iri tadi ingin membunuh tadi. Nah, karena iri hati, Kain berusaha membunuh Habel adiknya, ya. Jadi apa? Tuhan tidak menerima persembahan Kain karena diberikannya tidak sepenuh hati. Karena tadi bukan persembahan yang baik gitu ya, bukan hasil panenan yang terbaik. Sehingga juga bahan yang dipersembahkan di dalam perayaan Ekaristi ada apa saja? Contohnya uang kolekte, ada roti, anggur misa, rangkaian bunga, buah-buahan segar, dan lilin bernyala. Dan Tuhan akan merasa senang dan memberi rezeki yang lebih banyak kepada orang yang rajin memberikan persembahan. Oke, jadi sudahkah aku ikhlas saat memberi persembahan atau kolekte untuk Tuhan? Direnungkan. Berarti kalau yang selama ini masih sedikit pelit atau masih suka tidak ikhlas atau bahkan pamer ketika memberikan persembahan, berarti sikapnya harus berubah menjadi sikap yang ikhlas, hormat, dan sukacita. Oke, semoga video pembelajaran ini berguna untuk anak-anak. Tetap semangat ketika belajar di rumah. Tuhan memberkati.